Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta generasi muda yang saya hormati, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baiklah, kita masuk kepada turunnya wahyu. Yang ke-17, turunnya wahyu. Baik, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat pembawa wahyu Jibril alaihissalam mendatangi Muhammad untuk pertama kalinya pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, atau pada saat beliau berumur 40 tahun. Saat itu Muhammad tengah menyendiri beribadah di Gua Hira. Arkian Jibril dengan serta-merta berkata kepada Muhammad, "Bacalah." Dalam sebuah hadis dikatakan, "Aku Muhammad menjawab, aku tidak dapat membaca." Lantas Jibril mendekapku dengan sekuat tenaga hingga aku tak bisa bernafas. Setelah itu ia melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Aku kembali menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Maka Jibril mendekapku lagi dengan sekuat tenaga untuk kedua kalinya. Lalu ia melepaskanku lagi seraya berkata, "Bacalah." Aku berkata, "Aku tidak dapat membaca." Maka Jibril mendekapku lagi untuk ketiga kalinya. Setelah itu ia melepaskanku lagi seraya berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan," sampai pada firman Allah yang berbunyi, "Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Aisyah perawi hadis ini menuturkan, setelah itu Muhammad pulang ke rumah dengan tubuh gemetar karena ketakutan. Sesampainya di rumah ia bertemu dengan Khadijah, lalu dengan gemetar beliau berkata, "Selimutilah aku." Maka keluarga beliau menyelimutinya hingga ketakutan beliau sirna. Setelah agak tenang, Muhammad berkata, "Wahai Khadijah, apakah sebenarnya yang terjadi pada diriku ini?" Lantas beliau menceritakan peristiwa yang telah beliau alami kepada Khadijah itu dengan cemas dan penuh kekhawatiran. Namun dengan bijak Khadijah berkata, "Janganlah engkau cemas. Demi Allah, sesungguhnya dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Bukankah engkau orang yang selalu menyambung tali silaturahim, berkata jujur, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, dan membantu mereka yang terkena musibah." Setelah itu Khadijah pergi bersama Muhammad untuk menemui putra pamannya, Waraqah ibnu Naufal ibnu Asad ibnu Abdul Azza. Ia beragama Nasrani pada masa jahiliyah. Bahkan ia juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan sangat bagus. Dan ia saat itu sudah sangat tua lagi tunanetra. Di hadapan Waraqah, Khadijah berkata, "Dengarlah cerita dari putra saudaramu ini." Waraqah berkata, "Wahai putra saudaraku, apa yang telah terjadi padamu?" Maka Muhammad menceritakan kepadanya semua hal yang terjadi pada dirinya. Lantas Waraqah pun berkata, "Itu adalah rahasia paling besar yang pernah diturunkan Allah kepada Musa alaihissalam. Wahai, seandainya aku bisa menjadi muda dan kuat. Semoga aku bisa hidup hingga bisa menyaksikan dirimu diusir oleh kaummu." Sontak Muhammad memotong pembicaraan Waraqah seraya bertanya keheranan, "Benarkah kaumku kelak akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, karena tidak ada satupun nabi yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa itu, melainkan mereka akan diusir dan disakiti. Dan seandainya aku bisa menjumpai hari di saat engkau dimusuhi dan disakiti itu, niscaya aku menolong dan membantumu dengan sekuat tenagaku." Akan tetapi tidak lama berselang, Waraqah meninggal dunia. Sementara itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq tentang turunnya wahyu untuk pertama kalinya ini disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Jibril mendatangiku dalam mimpi. Ia membawakan untukku semacam kain sutra yang di dalamnya terdapat sebuah buku. Lalu ia berkata, 'Bacalah.'" Isi hadis ini jelas bertentangan dengan hadis Aisyah radhiyallahu an yang kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Karena dalam hadis Aisyah sangat jelas dikatakan bahwa Muhammad menerima wahyu yang pertama dalam keadaan sadar atau terjaga. Selain itu, mimpi yang nyata pun hanya terjadi pada Rasulullah sebelum turunnya wahyu. Oleh karenanya Suhaili berkata, namun demikian kedua hadis ini mesti dapat dipertemukan dengan satu benang merah,
bahwasanya Jibril mendatangi Muhammad dalam mimpi terdahulu sebelum mendatangi beliau dalam keadaan tersadar itu, yakni sebagai pendahuluan dan penjajakan agar beliau tidak begitu kaget saat menerima wahyu yang sesungguhnya. Yang demikian itu tak lain karena masalah kenabian sangat mulia dan berat tanggung jawabnya, sementara manusia sendiri sangat lemah. Ibnu Katsir sependapat dengan Suhaili dan pernah menukil pendapatnya tersebut dengan sedikit tambahan sebagaimana berikut, dengan menyebutkan pada riwayat Az-Zuhri, kitab Maghazi karya Musa Ibnu Aqabah dengan jelas menguraikan bahwasanya Muhammad pernah melihat peristiwa turunnya wahyu yang pertama itu dalam sebuah mimpi, dan kemudian Jibril mendatangi beliau seperti dalam mimpi tadi ketika beliau dalam keadaan sadar. Pada kesempatan lain, ia juga mengatakan bisa dimungkinkan pula bahwa mimpi tersebut baru terjadi setelah peristiwa kedatangan Jibril kepada beliau dalam keadaan sadar. Kemungkinan juga bahwa kedatangan malaikat dalam mimpi tersebut terjadi beberapa saat setelah beliau didatangi Jibril dalam keadaan sadar. Wallahu a'lam. Hikmah, pelajaran dan bukti-bukti. A. Langkah Khadijah dalam menyikapi peristiwa yang dialami Muhammad di Gua Hira tadi menunjukkan kecerdasan akalnya, ketanggapan langkahnya, keluhuran budinya, dan kebersihan nuraninya. B. Analisa Warakah tentang makna dari peristiwa yang dialami Muhammad di Gua Hira merupakan bukti akan keulasan ilmu dan wawasannya. C. Terjadinya perjumpaan Muhammad dengan Jibril secara kasat mata dan penuh kesadaran merupakan penjelasan bahwasanya wahyu itu bukan berasal dari diri pribadinya sendiri atau letupan dari perkataan jiwa beliau sendiri, sebab dalam perjumpaan itu terjadi proses penyampaian dan penerimaan satu hal yang tidak ada kaitannya dengan konteks kepentingan pribadi beliau. Disebutkan Jibril mendekap tubuh Muhammad dan kemudian melepaskannya lagi seraya berkata, bacalah, hingga 3 kali. Ini merupakan penegasan bahwa pertemuan tersebut benar-benar nyata terjadi dan bukan hanya sekedar khayalan atau mitos saja. 1. Kegugupan dan kecemasan Muhammad setelah pertemuannya dengan Jibril merupakan isyarat bahwasanya beliau sebelumnya tidak pernah memperkirakan atau baca mengangan-angan ajarannya akan diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh dunia. Dari sini akan menjadi terang bagi setiap orang yang berpikir bahwasanya wahyu yang diturunkan kepada beliau itu sama sekali bukan perwujudan dari angan-angan beliau. Jelasnya ajaran yang diturunkan itu bukanlah hasil rekayasa beliau sendiri. Dengan kata lain, wahyu tersebut diturunkan secara tiba-tiba dalam salah satu fase kehidupan beliau tanpa pernah beliau pikirkan sebelumnya. Pengertian ini secara tak langsung telah membantah anggapan kaum orientalis yang mengatakan bahwa ajaran Islam lahir dari sebuah proses perenungan dan pemikiran Muhammad yang kemudian membuahkan sebuah keyakinan yang harus beliau dakwahkan kepada orang lain. 2. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat Maha Kuasa untuk meyakinkan dan menenteramkan hati Muhammad bahwa makhluk yang berbicara dengannya adalah malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menyampaikan kabar tentang penobatannya sebagai utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan Allah. Adapun tujuannya tak lain karena kebijakan Allah hendak memperjelas bahwa beliau bukan lagi manusia biasa seperti sebelumnya, melainkan sudah menjadi seorang nabi. Pada sisi lain, peristiwa tadi juga membuktikan bahwasanya tidak ada satu unsur-unsur akidah atau ajaran Islam yang berasal hasil angan-angan atau pemikiran beliau sebelumnya. Ini juga menjadi bukti bahwa sebelum menjadi nabi beliau tidak pernah bercita-cita akan mendakwahkan ajaran-ajarannya. 3. Bahwa kepergian Khadijah membawa Muhammad kepada Warakah merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bukti bahwa yang baru saja diterima Muhammad secara tiba-tiba adalah wahyu ilahi sebagaimana yang selalu diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Adapun secara lahiriah, langkah itu adalah untuk memupus kecemasan dan kekhawatiran beliau terhadap berbagai penafsiran dari segala hal yang baru saja dilihat dan didengarnya. 4. Seandainya wahyu itu merupakan ungkapan jiwa beliau sendiri, niscaya ayat-ayat Al-Quran tidak akan ada yang menyindir dan mencela beberapa perilaku beliau. 5. Seandainya wahyu itu berasal dari pribadi Muhammad SAW, niscaya firman Allah dalam Al-Quran tidak akan berkata kepada nabinya sebagaimana berikut, maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu, sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surah Yunus 94. 6.
Seandainya wahyu tersebut memang berasal dari diri pribadi beliau, niscaya Muhammad tidak akan pernah diam atau menunggu beberapa lama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang makna dari beberapa wahyu. Selain itu, beliau juga tidak akan pernah merasa beban atau tertekan batinnya ketika menghadapi akibat dari beberapa peristiwa, seperti halnya ketika menghadapi peristiwa Al-Ifki, tersebarnya fitnah atau cerita kebohongan tentang Aisyah radhiyallahu anha yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, dan lain sebagainya. Adapun maksud dari kebijakan Allah mengutus sang Rasul yang tidak dapat menulis dan membaca tidak lain adalah untuk menjauhkan manusia dari keraguan-raguan tentang sumber Al-Quran. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis satu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu." Quran surah Al-Ankabut ayat 48. 18. Masa terputusnya wahyu dan kelanjutannya. Setelah menyampaikan wahyu yang pertama di Gua Hira itu, Jibril tidak pernah lagi mendatangi Muhammad selama beberapa waktu. Para ulama berselisih pendapat tentang tenggang waktu masa keterputusan wahyu ini. Buti mengatakan pendapat yang paling kuat adalah pendapat Baihaqi ketika menyatakan bahwa keterputusan wahyu tersebut berlangsung selama 6 bulan. Sementara itu pendapat lain ada yang mengatakan bahwa pendapat yang lebih dekat pada kebenaran adalah sebagaimana tercantum dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadis ini menyebutkan bahwa terputusnya wahyu ini berlangsung selama 40 hari. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa masa terputusnya wahyu itu hanya beberapa hari saja. Arkian, Muhammad merasa gelisah dan putus asa menghadapi keterputusan wahyu ini. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan Muhammad sempat berusaha menjatuhkan diri dari puncak sebuah gunung. Akan tetapi Syekh Albani menilai riwayat ini dhaif, karena sungguhnya hal tersebut merupakan hal yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan nilai kesucian para nabi. Setelah beberapa lama terputus, wahyu mulai turun lagi kepada Muhammad. Tentang peristiwa turunnya wahyu pertama setelah sempat terputus beberapa lama ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku tengah berjalan kaki, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Sontak aku pun mengarahkan pandangku ke atas, dan ternyata seorang malaikat yang telah mendatangiku di Gua Hira terlihat tengah duduk di atas kursi yang terletak di antara langit dan bumi. Maka aku pun tiba-tiba menjadi gemetar dan sangat takut. Lantas aku pun segera pulang dan berkata kepada keluargaku, selimutilah aku. Maka pada saat itu Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi, hai orang yang berkemul atau berselimut sampai dengan ayat dan perbuatan dosa menyembah berhala, maka tinggalkanlah. Quran surah Al-Mudaththir 1-5. Demikianlah. Sejak itu wahyu mulai turun lagi secara berturut-turut. Hikmah dari terputusnya wahyu selama beberapa waktu, agar Muhammad merasakan kerinduan untuk kembali mendapatkan wahyu setelah mengetahui bahwa dirinya telah diangkat menjadi seorang nabi. B. Terputusnya wahyu ini juga dapat menjadi bukti bahwasanya wahyu bukan berasal dan bersumber dari diri pribadi beliau. 19. Tingkat wahyu. Menurut Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Muhammad dengan berbagai macam bentuk dan cara. Pertama, wahyu yang diturunkan melalui dalam bentuk mimpi yang nyata, ar-ru'yah as-sadiqiyah. Cara seperti inilah yang dipergunakan Allah untuk menurunkan wahyunya kepada Muhammad pada tahap pertama atau sebelum penobatannya sebagai Rasul. Hal ini sebagaimana pernah dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu an berikut ini. Hal pertama yang diterima Rasulullah SAW adalah mimpi yang nyata, yakni bahwa beliau tidak pernah bermimpi, melainkan mimpi itu akan terjadi seperti fajar yang pasti menyingsing. Kedua, wahyu yang langsung disampaikan ditiupkan oleh malaikat Jibril ke dalam hati Muhammad. Dalam hal ini beliau tidak melihat apapun, yakni beliau tiba-tiba merasa bahwa hal itu sudah berada dalam hatinya. Tentang hal ini beliau pernah bersabda, Roh Kudus atau Jibril telah meniupkan wahyu ke dalam hatiku bahwasanya sebuah jiwa tidak akan mati sebelum menyempurnakan atau menerima semua rezekinya. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan memohonlah yang baik-baik. Al-Hadis. Ketiga, wahyu yang disampaikan Jibril dengan cara menyamar menjadi seorang laki-laki yang mendatangi beliau dan kemudian mengatakan beberapa kalimat hingga beliau mengetahui dan hafal kalimat-kalimat tersebut. Dalam bentuk ini terkadang para sahabat dapat menyaksikan Jibril. Keempat, wahyu yang turun dalam wujud gemerincing lonceng. Bentuk inilah yang paling menakutkan beliau. Bahkan kadang-kadang kening sampai mengeluarkan keringat. Kendati saat itu hari amat sangat dingin. Bahkan hewan kendaraan yang beliau kendarai saat itu sampai mendekam ke tanah karena kedinginan. Kelima, wahyu yang disampaikan Jibril dengan cara mendatangi Muhammad dalam wujud aslinya. Peristiwa seperti itu telah dialami Muhammad sebanyak 2 kali, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Najm. Keenam, wahyu disampaikan Allah kepada beliau saat berada di atas langit. Wahyu seperti inilah yang beliau terima saat menjalani Isra Mi'raj dan menerima perintah sholat 5 waktu. Ketujuh,
Wahyu yang langsung disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantaraan Jibril, sebagaimana ketika Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam terkait dengan dialog langsung Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa ini. Al-Qur'an menegaskan sebagaimana berikut, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran surah An-Nisa 164. Adapun penurunan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung seperti ini adalah terjadi saat beliau menjalani Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kemudian aku dibawa naik hingga aku naik satu tingkatan. Di tempat itu aku mendengar suara pena." 20. Tingkatan dan tahapan dakwah. Tingkatan dakwah. Menurut Ibnu Qayyim, dakwah Rasulullah SAW terbagi dalam 5 tingkatan atau bentuk, yaitu pengumuman kenabian, 2. Memberikan peringatan atau berdakwah kepada keluarga dan sanak kerabat, 3. Memberikan peringatan atau berdakwah kepada kaum dan masyarakatnya, 4. Memberikan peringatan atau berdakwah kepada masyarakat luas yang belum pernah mendapatkan peringatan dari seorang nabi sebelumnya. Mereka ini adalah bangsa Arab secara keseluruhan. 5. Memberikan peringatan berdakwah kepada seluruh umat manusia dan setiap makhluk yang bisa mendengarkan dakwahnya sampai kiamat. B. Tahapan dakwah. Tahap pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tahap atau fase ini dijalani oleh Rasulullah SAW selama 3 tahun. Tahap kedua, dakwah secara terang-terangan dengan tetap menahan diri untuk tidak melakukan pembunuhan dan peperangan. Fase ini berlangsung sampai turunnya perintah hijrah ke Madinah. Tahap ketiga, dakwah secara terang-terangan dan mengadakan perlawanan terhadap mereka yang menyerang kaum muslimin terlebih dahulu. Fase ini berlangsung sampai terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Tahap keempat, dakwah secara terang-terangan yang disertai dengan berperang dengan orang-orang yang berupaya menghalangi jalannya dakwah Islam. Catatan, barangkali ada yang bertanya, apakah para da'i pada zaman ini juga harus terikat dan mengikuti tahapan dakwah Rasulullah dengan rentang waktu masing-masing fase tersebut? Jawabannya tentu saja tidak. Artinya mereka tidak harus mengikuti tahapan dakwah Rasulullah SAW beserta rentang waktu masing-masing fase tersebut. Pasalnya, semua fase yang dilalui oleh Rasulullah SAW tadi merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diupayakan oleh manusia. Dan perlu dicatat bahwasanya mengikat diri dengan tahapan-tahapan dakwah Rasulullah ini akan bertentangan dengan prinsip kelenturan Islam dalam menangani berbagai perkara dan menyikapi berbagai bentuk peristiwa. Namun demikian tidak boleh dilupakan bahwasanya sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW sendiri merupakan cermin dari gerakan dakwah Islam. Artinya di dalamnya terdapat berbagai macam pilihan, contoh, metode, dan langkah yang bisa digunakan para da'i untuk menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi dakwah, yakni karena dakwah secara sembunyi-sembunyi, berkoalisi dengan pihak lain, dan hijrah tak lain hanyalah sekedar contoh-contoh para cara yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan dakwahnya dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Sebagai contoh, pada zaman ini kita menjumpai beberapa negara barat yang berasaskan demokrasi yang memberikan kebebasan kepada warganya untuk menjalankan kegiatan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, dalam kondisi seperti ini kita tentu saja tidak harus mengawali dakwah kita di negara-negara tersebut secara sembunyi-sembunyi. Lain halnya bila kita berada di negara komunis yang notabene tidak memberikan keleluasaan bagi jalannya dakwah Islam. Dalam menghadapi kondisi seperti ini tentu saja tidak ada salahnya bila kita menggunakan tahapan dakwah secara gerilya atau sembunyi-sembunyi. Adapun bila kondisi dan situasi suatu negara mengharuskan kita untuk menggabungkan kedua tahapan tersebut sekaligus, maka hal ini pun harus kita lakukan. Biasanya kondisi seperti ini terjadi pada suatu negara yang memberikan batasan-batasan tertentu bagi kegiatan dakwah Islam. 21. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada awal kenabiannya, Rasulullah SAW langsung mendakwahkan beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepadanya untuk didakwahkan. Perintah-perintah tersebut terlihat dengan jelas dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang diturunkan setelah turunnya 5 ayat. Pertama, surat Al-Alaq. Adapun bunyi dari ayat-ayat yang mengandung perintah Allah yang harus beliau dakwahkan pertama kali kepada segenap umat manusia adalah, "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa atau menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah." Quran Surah Al-Mudaththir 1-7. Beberapa ayat di atas telah merangkum semua materi dakwah yang harus disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya, dan hampir semua ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah menyangkut situasi dan kondisi Mekah saat itu. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang berselimut." Ayat ini mengandung isyarat bahwasanya
masa berselimut dan berleha-leha di atas pembaringan bersama istri dan anak-anak telah berakhir, yakni karena masa perjuangan dengan segala macam unsur dan risikonya baik material maupun spiritual telah datang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bangunlah lalu berilah peringatan. Ini merupakan peringatan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau telah mendapatkan tugas untuk berdakwah dan mengajak kepada seluruh umat manusia ke dalam Islam. Adapun firman Allah yang berbunyi, dan Tuhanmu agungkanlah, tak lain merupakan petunjuk bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih tinggi dan lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui segala rahasia kehidupan ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW wajib mengajarkan petunjuk ini kepada seluruh manusia agar mereka juga tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari petunjuk inilah yang disebut dengan tauhid mutlak. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini merupakan isyarat bahwasanya seseorang yang akan mengajak atau berdakwah ke jalan Allah harus membersihkan dan mensucikan dirinya terlebih dahulu, baik secara lahir maupun batin, yakni supaya menjadi contoh bagi orang-orang yang diajaknya untuk berjalan kepada kesucian dalam segala hal. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan dosa atau menyembah berhala tinggalkanlah, merupakan isyarat sekaligus pemberitahuan bahwa mengesahkan Allah secara murni harus disertai dengan upaya untuk tidak mengagungkan dan mensucikan segala sesuatu selainnya, yakni agar Allah tidak lagi disekutukan dengan selainnya. Setelah itu Allah berfirman, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Larangan di dalam ayat ini merupakan isyarat bahwa beliau diperintahkan untuk senantiasa berakhlak mulia dan berbudi luhur, yakni agar beliau langsung menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia ketika mengajak mereka untuk berakhlak mulia dan berbudi luhur. Dan untuk menjalankan semua perintah itu diperlukan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan beliau untuk melakukan satu hal yang penting yang akan menjadi kunci keberhasilannya dalam meraih tujuan yang diharapkan. Adapun hal yang dimaksud kesabaran dan ketabahan, artinya untuk mengemban semua tugas dakwah tadi, beliau harus selalu sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai bentuk siksaan dari orang-orang yang menentang dakwah, mendidik para pengikut dan menghadapi berbagai cobaan yang terjadi. Karena itu Allah pun berfirman, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Demikianlah. Maka Rasulullah SAW pun langsung bangkit dari kasurnya, lalu beliau segera menyerukan semua yang diperintahkan Allah tadi secara sembunyi-sembunyi. Menurut Ibnu Ishaq, hal itu dilakukan Rasulullah SAW selama kurang lebih 3 tahun. Redaksi Ibnu Ishaq adalah sebagaimana berikut. Jarak waktu dari Rasulullah SAW menyembunyikan dakwah dan keberadaannya sampai beliau melakukannya secara terang-terangan adalah 3 tahun dari sejak penobatannya sebagai Nabi. Sementara itu bukti dari telah dilakukannya dakwah secara sembunyi-sembunyi oleh Rasulullah adalah sebuah kabar yang diriwayatkan oleh Amr ibnu Abbasah radhiyallahu an yang menuturkan, aku mendatangi Rasulullah SAW pada waktu beliau baru saja diutus sebagai Nabi. Saat itu beliau berada di Makkah dan melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan saat itu beliau memulai dakwahnya dengan mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dan membersihkan segala bentuk unsur-unsur kemusyrikan. Dan dakwah Rasulullah SAW pada fase ini adalah hanya terbatas pada keluarga dan sanak kerabat dekat beliau, istri, anak-anak, pelayan-pelayan, para sahabat karib beliau, dan setiap orang yang beliau pandang bisa dipercaya untuk menjaga kerahasiaan dakwahnya. Demikianlah, maka mereka yang pertama kali masuk Islam pun adalah sebagaimana berikut. 1. Istri beliau sendiri, Khadijah radhiyallahu an, yang merupakan orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selain itu ia juga tercatat sebagai orang yang senantiasa menghibur Rasulullah saat menghadapi berbagai macam rintangan dakwah. Oleh karena itulah ia termasuk orang yang harus mendapat kabar gembira dari Rasulnya tentang surga yang telah disiapkan Allah untuknya kelak. Tentang perintah ini Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan Allah untuk memberikan berita gembira kepada Khadijah tentang rumah yang terbuat dari mutiara yang tidak akan ditemukan di dalamnya kegaduhan dan rasa lelah. Bahkan kita akan banyak sekali menjumpai hadis-hadis yang membicarakan keutamaan dan sejarah hidupnya. 2. Sepupu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Menurut pendapat yang paling masyhur, Ali masuk Islam pada usia 10 tahun dan saat itu ia masih berada dalam asuhan Rasulullah. 3. Pelayan atau budak miliknya yang bernama Zaid bin Harithah Syahdan. Ketika Harithah menemui Rasulullah SAW untuk meminta kembali Zaid, beliau berkata kepada Zaid, terserah kamu, apakah mau tinggal bersamaku atau pulang bersama ayahmu? Maka Zaid pun menjawab, saya akan tetap tinggal bersamamu. Demikianlah, maka Zaid pun tetap tinggal bersama Rasulullah SAW dan kemudian dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Inilah yang kemudian menjadi penyebab turunnya firman Allah yang berbunyi, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. 4. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an.
Ia merupakan seorang orang laki-laki dewasa yang pertama kali membenarkan kerasulan Muhammad SAW. Al-Kisah, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ketika Allah mengutusku kepada kalian, sebagian dari kalian berkata engkau telah berdusta, sedangkan Abu Bakar berkata dia berkata benar. Riwayat lain menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, aku belum pernah mengajak seseorang untuk masuk Islam, melainkan ia akan menolak, ragu-ragu dan menundanya, kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya ia Abu Bakar tidak menolak dan ragu-ragu ketika aku memperkenalkan Islam. Abu Bakar sendiri pada saat penobatannya sebagai khalifah pernah berkata, bukankah aku orang yang lebih berhak untuk mendapatkan kedudukan itu atau khalifah? Bukankah aku orang yang pertama kali masuk Islam? Pada fase dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Abu Bakar juga ikut membantu Rasulullah SAW menyebarkan Islam di kalangan keluarga, budak-budak, para sahabat karibnya dan orang-orang yang percaya kepadanya. Adapun mereka yang berhasil diislamkan oleh Abu Bakar adalah Utsman bin Affan, Zubair ibnu Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mat'un, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan Arqam bin Abi Arqam. Dari hubungan persaudaraan dan persahabatan inilah agama Islam lambat laun mulai menyebar di kota Mekah dan sekitarnya. Bahkan tidak sedikit pula penduduk Mekah dari puak-puak suku Quraisy dan budak-budaknya yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Adapun di antara mereka yang pertama masuk Islam dari golongan budak adalah Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sanan, Ammar bin Yasir, putranya dan ibunya Samiyah binti Kabat. Dalam kurun waktu yang cukup singkat ini tercatat jumlah mereka yang masuk Islam dari kalangan para pemuka suku Quraisy adalah 40 orang sebagaimana telah dihitung oleh Ibnu Hisham, sedangkan menurut hitungan Ya'muri jumlah mereka lebih dari 50 orang. 5. Telah diketahui bersama bahwa Waraqah bin Naufal termasuk generasi pertama kaum muslimin. Hal ini dibuktikan dengan sabda Rasulullah SAW berikut, aku benar-benar telah bertemu dengannya dalam mimpi. Aku melihatnya mengenakan pakaian berwarna putih. Maka aku berpikir bahwa ia tidak mungkin berpakaian putih bila ia termasuk penghuni neraka. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, aku mimpi berjumpa dengannya. Aku melihatnya mengenakan pakaian berwarna putih yang terdapat di 2 kamar surga. Dan aku juga melihat mengenakan tenunan dari sutra. Selain kedua hadis di atas, Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah kalian mencaci Waraqah, karena aku telah melihatnya 1 atau 2 kali di surga. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, dari daftar nama-nama mereka yang masuk Islam pada awal dakwahnya tadi terlihat bahwasanya mereka juga banyak yang berasal dari golongan yang cukup terpandang dan terhormat di tengah-tengah kaumnya. Fakta ini merupakan jawaban bagi tuduhan para penulis Muslim yang menyatakan bahwa kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin, du'afa, dan para budak yang ingin mendapatkan kembali kemerdekaan dan kehormatan mereka. Dan pendapat yang benar adalah bahwa mayoritas generasi muslim pertama yang paling banyak sering mendapat siksaan dan perlakuan tidak baik dari kaumnya adalah para budak dan hamba saya. Dan umumnya mereka disiksa di hadapan khalayak ramai, sehingga kabar tentang mereka pun cepat menyebar di kota Mekah. Namun demikian, ada pula di antara mereka yang kemudian mencari perlindungan kepada kaumnya, dan ada pula yang justru disiksa di dalam kabilahnya sendiri. Tentang fakta ini kita bisa mengetahuinya dari beberapa riwayat. Di antaranya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud yang menuturkan, mereka yang pertama kali memperlihatkan keislamannya ada 7 orang. Rasulullah, Abu Bakar, Ammar dan ibunya, Suhaib, Bilal dan Miqdad. Adapun Rasulullah SAW mendapatkan perlindungan dari paman beliau dan Abu Bakar mendapatkan perlindungan dari kaumnya. Sementara itu mereka yang lain banyak yang tertangkap oleh kaum musyrikin dan kemudian dikenakan kepada mereka pakaian dari besi panas untuk dibakar di tengah Sahara di bawah terik matahari. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Quraisy sangat memusuhi setiap orang yang masuk Islam. Bahkan setiap kabilah yang di dalamnya terdapat kaum muslimin, mereka senantiasa menyiksa dan mencoba mengeluarkan mereka dari agamanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, beberapa orang dari kabilah Bani Makhzum mendatangi Hisam ibnu Walid ketika saudaranya masuk Islam. Mereka datang minta izin kepada Hisam untuk melakukan beberapa cara dan tindakan yang bisa mencegah saudaranya. Walid dan para pemudanya ikut masuk Islam bersamanya agar tidak mempertahankan agama baru mereka. Di antara para pemuda tersebut terdapat Salamah bin Hisam dan Ayas bin Abi Rabi'ah. Maka Hisam pun mempersilahkan kaumnya untuk melakukan apapun kepada adiknya, akan tetapi ia memperingatkan mereka untuk tidak membunuh sang adik. Ibnu Ishaq juga meriwayatkan tentang kisah hijrahnya Umar dan Iyas. Ia mengatakan orang-orang Quraisy mencoba menghalang-halangi Hisam ibnu Asi ibnu Wail al-Sahmi untuk berhijrah bersama Umar dan Iyas. Mereka membujuknya hingga ia mengurungkan niatnya. Lalu mereka menangkap Iyas dan membawanya kembali dari Madinah ke Mekah dalam keadaan diikat.
Pada riwayat lain disebutkan sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab sangat mempercayai Sa'id bin Zaid, putra pamannya. Maka setelah Sa'id masuk Islam, Umar pun memaksanya agar berpaling dari Islam. Demikianlah rintangan dan siksaan yang dilontarkan kaum musyrikin terhadap mereka yang masuk Islam. Sayangnya waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat melakukan apapun melihat kondisi mereka. Bahkan ketika sudah menetap di Madinah pun Rasulullah SAW tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolong mereka dari siksaan orang musyrikin selain dengan doa. Disebutkan Rasulullah SAW saat itu sempat berdoa seperti ini, Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisam, Iyas bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang lemah yang sekarang ada di Mekah. Secara terpisah, Ibnu Hajar sempat menjelaskan makna yang dimaksud dari kalimat du'afa, orang-orang yang lemah, dan surafa, orang-orang yang terhormat, yang terdapat dalam percakapan Heraklius dan Abu Sufyan. Menurutnya yang dimaksud dengan du'afa adalah bahwa mayoritas pengikut Rasulullah SAW adalah mereka yang berwatak rendah hati. Artinya mereka bukanlah orang-orang yang senang menyulut perselisihan dengan sifat iri dan dengki mereka sebagaimana yang dilakukan Abu Jahal dan para pengikutnya. Sedangkan yang dimaksud dengan surafa adalah mereka yang bersifat takabur. Inilah penafsiran yang seharusnya kita pahami dalam memahami makna dari kata du'afa dan surafa. Dan perlu diperhatikan bahwa dari 67 orang pertama yang masuk Islam itu hanya 13 orang saja yang berasal dari kalangan fakir miskin, budak, hamba sahaya, dan orang-orang non-Arab. Jadi dapat dikatakan bahwa jumlah mereka hanya sekitar 1/5 dari jumlah keseluruhan. Karena itu tidak tepat bila kita menyebut mereka sebagai mayoritas, sebagian besarnya atau pada umumnya. Hikmah dan pelajaran. Ilham Allah kepada Rasulnya agar memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi merupakan pelajaran dan petunjuk bagi para da'i dimanapun dan kapanpun berada, agar senantiasa bersikap waspada, mempertimbangkan realitas yang terjadi di sekitarnya, dan mempergunakan akal yang sehat setiap kali akan menentukan metode dan sarana yang paling tepat untuk mencapai maksud dari tujuan dakwahnya. Selain menjalankan semua bentuk ikhtiar tersebut, mereka juga tak boleh lupa untuk hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seorang dai hendaknya jangan sampai mengandalkan kekuatan akal dan ikhtiarnya semata dan juga hanya bertawakal saja kepada Allah tanpa pernah berikhtiar. Sebab yang demikian ini akan mencemari ketulusan iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tindakan seperti ini juga bertentangan dengan watak dakwah Islam. Dari sini terlihat bahwa metode dan cara yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah pada fase ini termasuk salah satu kebijaksanaan strategi beliau sebagai seorang pemimpin dan bukan bagian dari pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kapasitasnya sebagai seorang nabi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa apabila kaum muslimin berada pada pihak minoritas atau jumlahnya sangat sedikit dan tidak kuat untuk menghadapi kekuatan musuh yang dimungkinkan akan menyerang setiap saat, maka yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini adalah keselamatan jiwa. Karena dengan tetap terjaganya keselamatan jiwa ini, niscaya kepentingan agama akan tetap terselamatkan. Pendapat ini pernah dikemukakan oleh Izzu Ibnu Abdus Salam. Sementara itu Dr. Buti mengomentari pendapat tersebut sebagaimana berikut. Perlu diketahui bahwa pemeliharaan keselamatan jiwa tersebut pada hakikatnya dan bila ditinjau dari tujuan jangka panjangnya adalah juga demi menjaga kemaslahatan agama. Sebab kemaslahatan atau keselamatan agama itu sendiri sangat membutuhkan keselamatan jiwa-jiwa penganutnya, yakni agar mereka bisa berjuang dan berdakwah dalam berbagai bidang kehidupan. Artinya terbunuhnya jiwa-jiwa kaum muslimin itu merupakan ancaman bagi keselamatan jalannya dakwah Islam dan mempermudah kaum kafir untuk membunuh perkembangan Islam. Dari sini menjadi jelas bahwa tidak adanya perlawanan kaum muslimin pada fase pertama ini adalah merupakan bagian dari strategi untuk menyelamatkan agama ini dari kehancuran dini dan demi menjaga kelestarian jalannya dakwah di masa yang akan datang. Baik, kita cukupkan sampai di sana pembacaan kita dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada bagian yang ke-22 dengan judul dakwah secara terang-terangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.